Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Hari ini kelas E saja ya yang ikut kuliah karena kelas F nanti ikut bagian siang. Eh, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Tadinya Bapak rencana mau tatap muka setelah minggu lalu kita online, tapi karena memang kebetulan sekali di hari besok, bukan besok ya, nanti nanti malam ada perjalanan penerbangan ke eh, luar kota. Jadi eh, kalau bolak-balik lumayan cukup waktu yang tersita. Jadi Bapak untuk hari ini di online kan. Mudah-mudahan minggu depan kita tatap muka. Ini pertemuan ke-14. Karena pertemuan ke-14, kemudian minggu depan pertemuan ke-15, minggu depannya lagi eh, seluas. Nah, ada hal yang perlu kalian kerjakan terkait dengan eh, persiapan menghadapi UAS. Karena UASnya itu adalah bukan eh, tes di kelas, tapi kalian harus menyiapkan sebuah proposal, draft proposal skripsi berdasarkan dari eh, buku pedoman yang minggu lalu sudah dikirimkan di grup ya. Buku pedoman penulisan skripsi, misalnya skripsi, tesis, dan disertasi. Kenapa kemudian dipersiapkan dulu untuk menulisnya? Karena ini menjadi penting karena mau tidak mau harus ada mekanisme yang disampaikan ya terkait dengan materi eh, metodologi penelitian khususnya terkait dengan penulisan pedoman skripsi ini. Kita akan coba share dulu untuk materinya, share screen maksudnya. Oke, Bapak akan menyampaikan hari ini materi sebanyak 3 buah. 3 buah. Materi pertama adalah terkait persiapan penyusunan proposal skripsi, itu satu. Yang kedua adalah Ji, yang nasi kuning Pak Ji. ini, Dua Pak Ji. Ya. oh, itu nasi kuning segala. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan eh, persiapan pengumpulan tugas. Tugas keseluruhan dari mulai tugas-tugas yang rutin dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab terkait dengan materi yang selama ini kita akan sampaikan. Oke, 3 hal itu ya, tidak keluar dari situ. Pertama, sebagai tugas UAS, penyusunan proposal ini dimulai dari ketika kalian melakukan studi pendahuluan. Jadi nanti apa yang dilakukan pada saat studi pendahuluan, kamu dapat judul apa, itu yang kamu dalami untuk kamu jadikan sebagai eh, bahan riset. Bapak menyadari bahwa yang namanya pemula pasti kalau yang namanya ada kekurangan, ada kesalahan, itu bukan hal yang tabu, ya. Tapi sejauh mana kamu mau belajar untuk eh, berhadapan dengan masalah-masalah itu, maka sejauh itulah sebetulnya kamu akan menemukan kemudahan dalam melakukan kegiatan riset ini. Oke, kita lihat dulu eh, ininya ya, eh, pedoman penulisan skripsi yang kemarin Bapak kirim di grup. Mudah-mudahan kelihatan. Ada, sudah terlihat share screen ini? Ada, Pak. Ya. Oke, ini tahun 2018, masih lama ya, cukup lama. Masih rektornya Prof. Nanat ini. Kemudian, bukan Prof. Nanat ini mah, ininya ya, ketua senatnya, kalau rektornya Prof. Mahmud ya.
Ini ada penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, ini kita baca. Nah, ini ada pendahuluan, skripsi, tesis, dan disertasi, dan etika penelitian ilmiah. Lalu ada format proposal. Nah, ini tolong perhatikan banget. Ada format proposal. Jadi kamu fokusnya ke bagian yang format proposal ya nanti. Tapi kita nanti bahas untuk yang pendahuluan dulu. Kemudian bab tiganya format skripsinya. Kalau bab empatnya tata cara penulisannya. Kemudian lampiran. Oke, ini tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu banyak karena fokus pada hal-hal yang penting saja. Ini ada penjelasan di sini. Oke, bab 1 pendahuluan. Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan karya ilmiah mahasiswa sebagai persyaratan wajib untuk memperoleh gelar sarjana, magister, atau doktor di UIN Sunan Gunung Bandung. Skripsi, tesis, dan disertasi memiliki kesamaan sebagai karya tulis yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Penyampaian hasil penelitian merupakan peluang yang penting, yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menunjukkan kemampuan menerapkan pendekatan dan kaidah ilmiah untuk mendapat pengetahuan dan melaporkannya secara tertulis. Pada umumnya, dalam penelitian jenjang sarjana, tidak dituntut adanya sintesis atau penemuan baru. Pada jenjang magister, PS2, mahasiswa dituntut dapat membuat sintesis atau gagasan baru sebagai produk penelitiannya. Pada jenjang doktor, mahasiswa dituntut menunjukkan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai perkembangan mutakhir pengetahuan ilmiah di bidang ilmunya. Nah, mahasiswa S3 juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang signifikan berupa penawaran gagasan baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau institusi yang diteliti, research setting, lengkap dengan mekanisme kerja gagasan tersebut. Hal ini sesuai dengan misi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Secara berurutan, ini nih, mahasiswa yang S1 diharapkan mampu mengkaji dan mentransfer ilmu berdasarkan prosedur ilmiah dalam konteks wahyu memandu ilmu dan implikasinya terhadap kemaslahatan umat. Ini. Jadi apa untuk mahasiswa S1 itu pengkajian dalam mentransfer ilmu berdasarkan prosedur ilmiah. Ya. Kemudian untuk S2 memerlukan validasi terhadap hasil kajian ilmiah dan mentransfernya kepada masyarakat akademik dengan menjunjung tinggi akhlak karimah. Kemudian sementara itu, mahasiswa jenjang S3 hendaknya mampu menemukan atau mengembangkan teori, konsep, atau gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi konkret kepada masyarakat melalui penawaran gagasan ilmiah amalia dalam konteks wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Topik dan metode penelitian yang dipilih sebagai kajian karya ilmiah ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri ya, sesuai dengan minatnya. Tetapi ruang lingkup kajian harus sesuai dengan ranah program studi tempat mahasiswa tersebut menimba ilmu. Karena prodi kalian prodi PAI, berarti ya harus sesuai juga dong dengan hal tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa diberi kebebasan untuk menentukan pendekatan atau metode penelitian yang sesuai dengan aspek dan atau variabel yang terdapat dalam topik penelitian, baik itu skripsi, tesis, ataupun juga disertasi. Nah, untuk memenuhi hal tersebut di atas, panduan ini disusun sedemikian rupa hingga mencakup rambu-rambu penyusunan karya ilmiah dengan berbagai pendekatan dan metode penelitian yang harus dijadikan acuan bagi mahasiswa calon sarjana, calon magister, dan calon doktor di UIN Sunan Gunung Bandung. Oke. Ini kita lewat saja. Ini etikanya. Sebagai seorang peneliti, seorang mahasiswa, baik pada saat dia mau menyusun skripsi, tesis, ataupun disertasi, eh, harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hal-hal di bawah ini. Ada kesadaran terhadap status dan peran sebagai ilmuwan di masyarakat,
Berarti konteks sosial dan proses hasil dan produk laporan penelitian dari mahasiswa akan dibaca oleh komunitas atau masyarakat akademis. Kemudian harus juga memiliki kesadaran bahwa norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi. Kesadaran ini menuntut pertanggungjawaban peneliti kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat peneliti, dan juga kepada masyarakat umum. Nah, etika penelitian ini akan memberikan pedoman mengenai hal-hal yang sah atau tidak sah, yang dilarang ataupun yang diperbolehkan. Artinya harus sesuai dengan moral dan etika keilmuan yang harus dipatuhi oleh setiap peneliti. Nah, seorang peneliti akan dianggap melanggar moral bila ataupun melanggar etika penelitian dan berpotensi akan mendapatkan sanksi jika ini nih, ini hati-hati sekali, mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data ataupun informasi dari suatu sumber baik secara utuh maupun sebagian tanpa menyebutkan sumbernya dalam catatan kaki atau dalam kutipan. Ini tidak boleh, ya. Kalau kamu ngambil tema tertentu atau pendapat orang, kamu harus sebutkan sumbernya, ya. Yang kedua, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kaki. Itu juga keliru. Artinya harus ada nilai kejujuran bahwa kalau kamu ngutip dari A, dari B, dari C, maka eh, disebutkan sumbernya itu dari mana saja. Kemudian yang ketiga, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, dan teori tanpa menyebutkan sumbernya dalam catatan kaki. Ini juga keliru. Jangan sampai terjadi begitu. Ya. Ini teman-teman coba yang off kamera dinyalakan dulu dong kameranya. Kelihatan kok dari sini yang siapa saja yang tidak on kamera ya. Kemudian yang keempat, nah ini, memalsukan data dalam arti mengubah data hasil penelitian yang sesungguhnya yang ditemukan di lapangan. Nah, ini keliru banget ya. Jangan sampai terjadi memasukkan data. Jadi contoh kalau dalam penelitian kuantitatif mungkin awalnya tidak normal, dinormalkan data matematik. Itu keliru ya. Artinya jangan jangan eh, mencari-cari kesalahan sendiri akibat kebodohan yang dilakukan. Yang kelima, berbohong dalam menggunakan metodologi penelitian yang digunakan. Misalnya dalam menentuan sampel, memasukkan subjek atau responden secara random dalam eksperimen, padahal tidak ada datanya nggak ada gitu. Tapi di dalam tulisannya diada-adakan, itu juga keliru. Yang keenam, membuat rekayasa data yang tidak sesuai dengan data penelitian sesungguhnya. Ya datanya mana, datanya apa, yang diolahnya mana. Nah itu juga terjadi ya. Atau yang ketujuh, mengklaim. Mengklaim itu artinya mengaku-ngaku penelitian orang lain sebagai penelitian sendiri. Nah itu ya. Yang kedelapan, mengubah data asli dari lapangan agar dapat menguji hipotesis sesuai dengan kehendaknya sendiri. Itu etika yang harus dihindari kalau si peneliti melakukan proses-proses dalam riset. Jadi sepertinya mudah, paling nulis doang mungkin, tapi ternyata di situ ada batasan yang perlu diketahui petanya oleh si peneliti. Kamu bisa lihat di sini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai etika ilmiah ada dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 70. Lulusan dengan karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, eh, profesi, ada atau vokasi. Nah ini kalau misalkan sampai terjadi begitu, dia dipidana dengan eh, denda maksimal di 200 juta rupiah. Nah, untuk menghindari terjadinya plagiarisme, peneliti dan pihak-pihak yang berwenang dapat melakukan pengecekan naskah skripsi atau tesis atau disertasi dengan memanfaatkan aplikasi atau software, ada
eh, duplicate checker, ada copy leaks, ada paper. Kalau yang berduit ya, apa memiliki apa sebutnya, ada ada uangnya karena berbayar gitu, itu pakai Turnitin gitu. Itu berbayar. Ya. Berbayarnya ada yang murah, ada yang mahal, tergantung jenisnya ya, tergantung jenis. Oke, nah itu etika ilmiah. Kita bicara tentang research. Nah, sekarang kita mau masuk ke proposal yang kita bahas sekarang, yang menjadi pokok bahasan kita di pertemuan hari ini. Kalian itu setelah melakukan studi pendahuluan, tahap berikutnya untuk menyiapkan diri dalam penyusunan proposal. Jadi sebenarnya begini, ada kasus di prodi, tapi bukan prodi kita ya. Ini cerita cerita imajiner lah. Di satu saat mahasiswa semester 7 itu diminta untuk mengumpulkan judul penelitian untuk kepentingan pendataan kesiapan siapa yang mau seminar usulan proposal skripsi SUPS atau ujian proposal. Dikirimlah link sehingga mahasiswa itu harus mengisi atau ada kertas yang harus fotokopi lalu diisi. Ah, masalahnya si mahasiswa ada yang semester 7 nih ya, yang dia belum melakukan riset apapun. Tapi dia disuruh untuk mengisi judul penelitian untuk dia lakukan penulisan proposalnya. Nah, ini yang pengkeliru-kelirunya yang harus tidak dilakukan di era sekarang. Artinya gini, kalau kamu mau nanti di semester 7 mengumpulkan eh, judul skripsi atau judul rencana judul proposal kamu ke prodi, pastikan dari mulai sekarang kamu harus melakukan banyak hal. Satu, baca bukunya, baca buku yang terkait dengan masalah-masalah penelitian. Kamu konsultasi dengan pembimbing akademik kamu, kira-kira judulnya seperti apa. Termasuk kamu melakukan studi pendahuluan yang laporannya kamu sudah buat kemarin. Itu. Jadi sebetulnya tahapan penyusunan proposal itu adalah tahapan setelah mahasiswa atau si peneliti melakukan studi pendahuluan. Sehingga pada saat dia menyusun proposal itu, dia sudah punya data awal. Ngerti kan maksudnya? Dia sudah punya data awal, kenapa dia harus memilih tema tersebut. Nah, yang menarik rata-rata mahasiswa pada saat dia akan menyusun proposal, dia sama sekali belum melakukan apa? Studi pendahuluan. Apa yang terjadi pada saat dia mengisi form itu, mengisi form judul? Ya, maaf ya, dalam bahasa sederhananya, terjadi cocokologi. Saya we dituliskan. Kita nanya ke baturan anak. Adik kamu temanya tentang apa? Kamu variabelnya naon? Kamu kuantitatif atau kualitatif? Nah, itu kekeliruan yang jangan sampai terjadi. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini formatnya. Ini yang akan jadi tugas kalian nanti untuk di tugas UAS ya. Tugas UASnya yaitu menyusun proposal, draft proposal skripsi. Coba lihat nih, proposal merupakan karya ilmiah yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa sebagai langkah awal untuk merancang skripsi, tesis, dan disertasi yang juga merupakan bagian dari perencanaan penyusunan karya-karya ilmiah tersebut. Oke, jadi sebelum menyusun skripsinya, ya harus bikin proposalnya. Sebelum bikin proposalnya, ya harus lakukan dulu studi pendahuluannya. Gitu. Sebelum kamu studi pendahuluan, kamu lakukan konfirmasi dulu dengan prodi, dengan eh, dosen pembimbing, baca-baca buku yang terkait dengan itu, atau kamu melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di lapangan dan seterusnya. Ya, oke. Naskah proposal terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Naskah itu ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12
dengan spasi 1,5 pada HVS ukuran A4 80 gram. Oke. Nah, ini diperhatikan banget ya. Spasi 1,5 kertas HVS ukuran A4. Jadi jangan pakai F4 tapi A4. Oke, bagian awal itu apa aja sih? Bagian awal mencakup sampul depan atau cover. Lalu ada lembar judul, ada lembar pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, dan daftar lampiran. Itu bagian awal ya. Di situ ada sampul. Kamu bisa lihat deh contohnya di repositori winsgd.ac.id juga ada ya contoh-contoh skripsi yang sudah jadi eh, awal-awalnya kayak gimana nih sampul, kemudian lembar judul, lembar pengesahan. Nah, ini tolong dibuat nih ya. Kemudian kata pengantar juga. Nah, kata pengantar isinya apa saja? Nah, ini ada nih. Penyusun proposal dan ucapan terima kasih. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf ditulis kata Bandung diikuti dengan bulan dan tahun penyusunan proposal serta nama penyusunnya siapa. Kemudian daftar isi menyajikan informasi secara menyeluruh mengenai isi proposal, mengenai halaman judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan detail isi yang dipromosikan. Oke, daftar isi ditulis terakhir ya setelah semuanya selesai. Kemudian keenam, daftar tabel jika ada, memuat tabel urutan tabel yang terdapat dalam naskah proposal. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab. Angka Arab itu 1, 2, 3 yang biasa kita pakai ya, bukan 1, 2, 3 tulisan Arab, siga Arab 1, 2 itu bukan. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab, subbab dalam bagian utama. Jadi artinya gini, kalau misalkan proposal kamu dibagi menjadi bab 1, bab 2, bab 3, maka kalau ada tabel pertama kali muncul di bab 1, maka tulisannya 1,1. Satunya menunjukkan bab, satunya lagi menunjukkan urutan eh, tabelnya sendiri. Jadi kalau tabelnya nomor 2 berarti di bab 1 berarti tabel 1,2 gitu ya. Itu yang dimaksud dengan urutan tabel. Itu akan kalian temukan nanti di bab bab berikutnya ketika ada tabel ataupun gambar ya. Oke, setelah nomor tabel kemudian ditulis judul tabel dan halaman tabel dalam naskah proposal. Nomor 7, jika ada gambar, jika ada ya, memuat urutan gambar, ada grafik, ada diagram, peta, dan termasuk kategori gambar. Pokoknya termasuknya kategorinya gambar yang terdapat dalam naskah proposal. Maka cara penulisan gambarnya sama dengan penulisan tabel. Jadi tergantung susunan dari itu ya, dari penulisannya. Bedanya kalau untuk gambar ditulisnya di bawah, gambar 1,1, tulisannya di bawah itu. Kalau tabel tulisannya di atas. Daftar lampiran itu memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah proposal. Setelah nomor urut lampiran kemudian ditulis lampiran. Daftar lampiran tidak mencantumkan nomor halaman, khusus di daftar lampiran. Ya, oke, itu bagian pertama. Bagian keduanya eh, ada pendahuluan, ada metodologi penelitian, dan ada kajian hasil penelitian terdahulu. Ini bagian utama. Nah, di sini ada pendahuluan, berarti ada latar belakang, ada rumusan, kemudian ada tujuan, ada manfaat, ada ruang lingkup dan batasan penelitian, ada kerangka berpikir, memuat aspek pendapat, lalu ada hipotesis jika ada. Nah, hipotesis itu kalau kuantitatif ya, kalau kualitatif tidak perlu ada hipotesis. Kemudian ada metodologi penelitian, terdiri dari pendekatan dan metode. Nah, ini kalau penulisan dalam Word, ini perlu diperhatikan nih. Kalau penulisan dalam Word, apakah suka dengannya Pak, apakah ini pakai bab atau tidak pakai bab? Kalau menurut pedoman ini, itu tidak ada penulisan menggunakan bab metode tadi. Ini kan nomor satunya adalah pendahuluan ya. Terus saja dulu pendahuluan. Pendahuluan. Kemudian yang keduanya, ini kan membuat latar belakang penelitian. Belakang. Ini berarti di belakang.
Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, empat, tujuan dan manfaat. Oke, tujuan, manfaat. D-nya ya. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Dan akar berpikir, terus ada hipotesis. Bukan juga ada. Yang keduanya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu pendekatan dan metode penelitian, tapi sini aja dong. Hmm. Memiliki strata. Bagian ketiga, hasil penelitian terdahulu. Ini apa format proposal yang ada dalam pedoman ya. Oke. Bagian akhir adalah jadwal pelaksanaan penelitian. Kita buat di sini jadwal pelaksanaan perkuliahan, lalu ada daftar pustaka. Dan yang keenamnya lampiran-lampiran. Coba kamu lihat tuh. Ini nanti eh, ya, proposal penelitian skripsi. Dari situ terus judulnya. Ajuan judul, kamu tulis sama ini, kode praks. Kalau kemudian dibawa tarik ke tengah, ini itu bisa tuh, seperti ini ya. Jadi bikin proposal itu atau aturan penulisan proposal atau skripsi atau tesis disertasi sangat tergantung pada kebijakan kampus ya. Dan kebijakan di kampus UIN seperti ini. Jadi jangan kaget kalau kunaonnya dengan mau dibantu rumah gitu, dengan beda. Ya udah kan tahu repot. Intinya ini ya, intinya ini. Oke. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalian menuliskan di sini. Jadi gini, menulis proposal atau skripsi itu sama juga dengan menulis yang lainnya. Diperlukan kemampuan-kemampuan teknis, ya, baik kemampuan substansi, kemampuan memahami substansi maksudnya, dan redaksi.
Disebut redaksi itu terkait contoh penulisan karya ilmiah itu harus merujuk pada Indonesia ya, menggunakan ejaan yang disempurnakan, menggunakan KBBI juga, menggunakan kamus-kamus ilmiah yang benar gitu. Kemudian ada aturan-aturan penulisan juga yang harus disepakati, jangan boleh salah. Itu juga harus diketahui itu, ya. Oke, next. Nah, kita lihat. Nah, itu format apa ini? Format proposal ya. Jadi nanti kamu tinggal menuliskan di sini, tinggal dilanjutkan ini, lanjutkan. Latar belakang, apa saja yang harus ada dalam latar belakang. Kemudian rumusan masalah, pasti dalam bentuk kalimat tanya ya di sini ya. Ah, tujuan juga sama, tapi kalimat positif dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada tiga, tujuannya juga tiga. Itu aja yang paling mudah mah gitu-gitu aja. Ya. Nah, manfaat penelitian itu ada dua. Ada manfaat penelitian teoretis, ada penelitian praktis. Ya, manfaat itu ada dua. Kemudian ruang lingkup dan batasan penelitian. Di penjelasan buku ini ada ya. Nih, di buku pedoman ini ada. Dijelaskan namanya. Walaupun tidak jelas. Karena memang ini bukan untuk menjelaskan teknis penulisan. Ini hanya memberikan pedoman-pedoman saja. Ya, pedoman-pedoman saja. Banyak tidak pelik ya. Tuh. Lalu, oke, itu adalah proposal penelitian. Jadi kamu harus bikin tuh proposal, disiapkan. Jangan sampai tidak buat. Tinggal mindahkan dari output proposal kamu dari apa sebutnya teh? Studi pendahuluan yang pernah kamu buat. Nah, oke, Bapak cukupkan dulu untuk proposal. Dan itu dikumpulkan kapan? Dikumpulkannya pada pertemuan terakhir pas UAS. Kita pertemuan UAS itu adalah tanggal 16. 16 itu minggunya ya. Kalau Jumatnya itu berarti berapa? Tanggal 20. Tanggal 20, hari Jumat tanggal 20. Oke. Jadi tanggal 20 teh pengumpulan seluruhnya. Jadi nanti tanggal 20 teh apa yang akan dikumpulkan? Nah, ini kalau ada pertanyaan, Pak, ngumpul ke non-WFC di tanggal 20. Oke, ke PJ, Bapak minta tolong untuk nanti menjadi validator terhadap tugas-tugas mahasiswa. Jadi gini ya, eh, kan nanti kamu akan mengumpulkan seluruh tugas kamu itu dalam satu jilidan bundel, ya, jilidan bundel. Maka harus ada daftar checklist dulu, daftar daftar cek ya, kalau checklist lah, biar ada semuanya bahasa Inggris. Checklist apa? Checklist portofolio tugas siswa pada mata kuliah metodologi penelitian. Oke, ini baru ini ya apa susunannya dulu. Pertama, ini pakai ini kalau nggak ini. Nomor jenis tugas ini bagi kemudian seni parah validasi validator. Ini baru apa ya sebutnya?
checklist portofolio tugas mahasiswa. Ada lagi checklist, bentar ya, pasti ngocok-ngocok dulu deh, nggak apa-apa. Checklist dulu. Checklist tugas buku Suharsimi Arikunto. Prosedur duduk. Tuh, nomor ini sama juga. Nanti kita cek. Ini untuk me, apa ya, memvalidasi tugas per babnya. Jadi nanti Bapak minta banget ke PJ untuk melakukan checklist. Kalau nggak salah, eh, Suharsim itu ada 17 bab. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Ini kalau bisa ada yang bikinin, jadi nanti semuanya sama lah. Boleh. 16, 17 bab. Judul babnya apa? Nanti, nah, maksudnya nanti ada atau tidak. Kalau misalkan dia ada tapi belum ditandatangan, tetap di checklist ya. Tapi kalau tidak ada babnya, ya jangan di checklist, berarti tidak ada. Ini tidak ada. Validatornya ini eh, PJ-nya paraf dia. Kalau misalkan ada atau tidak ada. Jadi nanti sini ada weh, simpulan jumlah bab yang dikerjakan mahasiswa. Dari sini tulis berapa jumlah bab. Bisa dipahami mungkin ya maksudnya ya. Ini PJ itu siapa? Ya Nisa ya. Halo? Saya Bapak Ya, Nita. Nita. bisa dipahami ya ini ya kayak gini, ini gampang kok, nggak ada yang susah. Nah, ini baru checklist. Ini di satu halaman full ya. Nih, Bapak disimpan dulu di halaman full. Nah, di sini. Checklist tugas buku Hari Kunto penelitian. Sini nama mahasiswanya siapa? Ini tujuan kelas. Kelas, Mister, kemudian prodi. Ini di sektor ketemu. Tuh, ini baru Suarsimi ya. Belum yang tugasnya Hari Yusuf. Hari Yusuf itu 18 bab. Hmm. Sama kalau nggak salah 18 bab ya. 18 bab. Tuh, nanti oke, kalau perlu ini nanti dikirim ke PJ biar PJ lengkapi ya. Nah, ini baru nih teh. Eh, ini daftar checklistnya. Nah, oke, ini kita mau masuk ke sini nih. Daftar checklist portofolio. Totalnya apa saja sih tugasnya? Kan gitu. Nomor satu itu adalah eh, ini nih. Tugas buku Suharsimi Arikunto. Nah, ini copy aja nih. Set. Ini masukin ke sini.
Kemudian nomor dua, tugas buku di Pak Yusuf, metodologi. Kemudian, aduh. Oke, ini kedua. Ini kalau ada atau tidak ada, ini checklist umum ya, checklist umum. Kemudian yang ketiga adalah tabel anotasi. Tahu kan yang tabel anotasi itu yang mengumpulkan artikel 10 sama tesis eh, artikel dengan skripsi berapa? 20 apa 10 10? 10 10 ya kalau nggak salah. Atau 15? Masuk 10-10 Bapak. itu ya. Hmm. Ini tapi ada tabel anotasi. Kemudian yang keempat eh, hasil pencarian. Jadi di Fast Viewer hasil pencarian gap dan novelty di eh, pencarian gap dan novelty secara digital itu harus di print out hasilnya. Jadi kalau kamu melakukan ke Fast Viewer dengan materi-materi tadi itu disatukan tadi di print out ya hasilnya. Kamu boleh buka YouTube nanti tulis tentang bagaimana mencari eh, novelty dan disease gap berdasarkan atau menggunakan Force Viewer. Di situ ada. Itu sebagai dasar kamu kenapa memilih tema tersebut untuk dijadikan sebagai eh, bahan penelitian kamu. Kemudian yang kelima adalah eh, output output studi pendahuluan. Maksudnya output itu luaran hasilnya, ya. Studi pendahuluan. Nah, ingat untuk output studi pendahuluan itu ada isi, ada lampiran. Nah, lampirannya juga dicantumkan nih. Apa lampiran maksudnya? Seperti daftar wawancaranya, hasil wawancaranya, foto-fotonya, itu termasuk harus ada di sini. Makanya akan ditulis terpisah lampiran studi pendahuluan yang berupa satu instrumen instrumen wawancara. Mungkin ini akan kita singkatlah lampiran SP. SP itu studi pendahuluan. Instrumen wawancara, lampiran SP lagi, hasil wawancara, lampiran SP lagi, ada hasil instrumen observasi. Di sini lampiran ini ada hasil observasi. Kemudian lampiran berikutnya, lampiran SP, instrumen apa? Ini pada studi dokumentasi. Kemudian lampiran SP lagi, hasil studi dokumentasi. Kemudian lampiran lagi, foto atau hasil foto biasa
studi pendahuluan, dan objek di lokasi penelitian. Oke, kemudian yang keenam adalah, ini takut lupa, tugas ini apa lagi ya? Oke, berarti proposal skripsi yang isinya sama, nanti sesuaikan dengan ini. Gitu. Kita buat lebih detail karena nanti penilaiannya juga detail. Hmm. Bentar ya, sambil ketik aja. Batasan penelitian, kerangka berpikir, proses. Metodologi penelitian. Jadi nanti kalau ada di checklist, kalau tidak ada, ya lewat. Ya, jadi bahan penilaian. Ada lagi nggak tugas yang belum dimasukkan ke sini? Ada yang Bapak lupa nggak? Buku Suharsini, buku Amrul Yusuf, tabel anotasi, hasil pencarian gap, dan novelty secara digital, output studi pendahuluan, ini. Oh, berarti ada outputnya juga ya. Ini Pak.
Isi instrumen dan isi. Nah, ini teman-teman semua yang akan dijadikan sebagai daftar checklist untuk apakah tugas-tugas ini ada atau tidak secara keseluruhan. Kemudian jenis bukan jenis tugas lah, ada lagi nih. Eh apa? PJ serupa Bapak 7 absensi. Oh iya tuh lupa. Ya Allah, kok sampai kelupaan ya. Sebelum ke tabel anotasi, sebelum ke ini ada lagi nih. Lupa kelupaan kelupaan. Yaitu tugas kelompok. Jadi eh, artikel artikel bahan diskusi, bahan diskusi. Contoh siapa ya? PJ itu kebagian kelompoknya 5, berarti hanya kelompok itu saja yang di print out. Artikel bahan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, PPT-nya. PPT-nya di print out ya. PPT-nya di print out. Kemudian BAP-nya. Berita acara perkuliahannya juga di pas kebetulan yang bersangkutan aja. Contoh nih Muhammad Ikhwan Nul Hakim ya. Itu kebagian kelompok berapa kamu? Satu, kelompok dua. Kelompoknya Ikhwan? hipotesis, Pak. Hah? Oh, hipotesis. Kelompok berapa itu? Ikhwan? 6. Nah, Iya, berarti Pak, 6. berarti artikel yang di print out hanya artikel kelompok itu saja, kelompok kamu. Ya. Kemudian PPT-nya juga PPT punya kelompok kamu juga, BAP-nya juga BAP kelompok kamu juga. Nah, nanti tinggal dituliskan kelompoknya kelompok berapa, gitu ya. Kemudian di sini eh, ada hasil pretest dan posttestnya. Dimasukkan di dia. Hasil pretest kan cuma beberapa lembar lah, 2 lembar palingnya ya. Hasil pretest dan posttest. Betul, Pak. Ini adalah tugas artikel. Artikel bahan diskusi kelompok, PPT, BAP, hasil pretest dan posttest. Itu harus dilampirkan, ya, harus dilampirkan. Kemudian lagi, kita terus ini. PJ ada lagi nggak tugas yang perlu kita rekap dimasukin ke sini? Hmm? Paling di awal Bapak pernah ngasih tugas nyari 5 masalah. Oh iya, sini berarti kita 4 apa namanya? Mencari judul apa masalah? Masalah, Bapak. Oke. Berarti di sini hasil pencarian ada. Terus Bapak teh
minta dibantu itu PJ ya, yang eh, aktivitas yang bertanya, menjawab di setiap kelompok, di setiap kehadiran, ya harus ada datanya tuh. Tuh tugas nih, buku. Ini sebetulnya eh, agar memudahkan kamu mendeteksi tugas kamu sendiri sebenarnya, ya, biar jangan sampai ada yang kosong gitu. Tuh, sudah ya? Oh, Ternyata banyak ya Pak ya tugasnya. ya. Makanya kalau mau pinter ya harus banyak tugas lah. Gimana sih? Masa nganggur? Makanya Bapak pernah bilang kan, mungkin di kelas lain, di mata kuliah yang sama, ya kalau beda dosen, pasti nggak ada tugas apapun. Ya, iya, kalau kalau saya lebih lebih menyenangi mahasiswa itu ya harus bisa. Tapi memang harus ada cara. Dan caranya ya harus kerjain tugas. Gitu. Di awal-awal mungkin nggak kerasa ya, tugas berat, berat, berat. Tapi kalau dikerjain mah ya kerjain aja, nggak ada yang susah kok. Ya tugas mahasiswa mah tuh mengerjakan tugas, ya mengerjakan tugas. Dan makanya bonusnya adalah tidak ada UAS dan tidak ada UTS di kelas, tidak. Hanya mengumpulkan ini selesai, berarti kamu sudah ada outputnya. Karena mata kuliah metodologi penelitian itu bukan hanya mengukur kognitif, bukan, tapi juga ada karakter seperti ya kemampuan untuk menghadapi masalah, yang kayak gitu itu kan nggak bukan persoalan baru, ya. Nih, oke, minggu depan yang belum apa yang belum ditandatangan para tugas-tugasnya tolong dibawa, ya. Dan PJ punya tanggung jawab bantu Bapak untuk memvalidasi semua tugas-tugas ini, itu, ya. Nanti dibantu deh sama kosmanya siapa ini buat mendeteksi satu persatu. Ini belum pakai nama ya. Eh, Kalau ini tugas keseluruhan, ya, tugas keseluruhan, apa kan apa di ya, lah. Kemudian ini secara keseluruhan nih, secara keseluruhan. Kalau ini khusus, eh, kalau ini khusus untuk mendeteksi buku Suharsini Arikunto. Apakah dia mengerjakan secara utuh semua bab atau tidak? Ada nggak di sini? Jadi isi babnya ya, validator. Beres. Jadi nanti jumlah yang dikerjakan mahasiswa berapa? Hanya 5, ya 5 bab berarti kan. Terus checklist buku Suharsini Arikunto. Ini judul babnya ini. Tuh. Kemudian untuk proposal itu urutannya begini nih urusan. Nanti bikin cover juga ya. Sama seperti yang diminta dalam apa? eh, dalam ketentuan ini ada cover, sampul depan, ada sampul depan. Ini, ini untuk pos ada sampul depan. Kemudian yang kedua ada lembar judul. Ini lembar judul. Setelah lembar judul, lembar pengesahan. Lembar pengesahan. eh tuh sebagai tugas ya nggak apa-apa dibuat aja, ya. Kemudian kata pengantar. Hmm. Kemudian daftar isi.
Ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini kalau ada semua ya. Oke. Hmm. Daftar gambar, daftar lampiran. Hmm. Terus baru masuk ke baru keluar. Ini oke, bisa dipahami ya, PJ? Siapa? Iya, Bapak. Eh, Kalau nggak dipahami, tanyakan aja. Sok, Jadi ini Bapak untuk semua tugasnya di print out. ya, print out. Lalu untuk yang kelompok itu perwakilan atau semuanya harus ngeprint? Kalau kelompok kelompok yang bagian dianya doang. Kalau kamu ke bagian kelompok berapa? Kelompok itu aja yang di print. Berdasarkan eh, tampilan kelompok yang bersangkutan. Ya, jadi jangan semua kelompok dijikan terus wah tuh tebal-tebal gitu. Ya, oke. Nafisa, ada pertanyaan? Bapak izin nanya terkait hasil post-test dan pretest itu yang kelompok juga atau apakah Ya. lebih baik direkap nilai pribadi dari tiap kelompok minta nilainya gitu? Nah, boleh begitu. Betul. Hasil pretest dan posttest eh apa ya? Mahasiswa. Jadi sebutnya tuh gimana ya? Ini kayak gini nih tabelnya nih. Kalau boleh dibuatkan tabelnya begini. Hasil pretest dan posttest. Oke. Terus sini. Hasil pretest dan posttest nama mahasiswa nih. Eh, Kelompok sorry, sorry. Sini. Oke, oke. Ada. Wah, hari apa sekarang? Selasa ya? Ya Allah, lupa soal nggak absen. Bentar, bentar, bentar. Ya, judul, maksudnya judul tampilan kelompoknya ya. Kemudian ini kelompok.
Ini maksud tanggal-tanggal pada saat presentasi ya. Di tes post test satu lagi teh Bapak minta ini di ada validator. Cuma berapa kelompok sih? 11 ya? 11 apa 10? 10, 11. 11 Bapak. 11 ya? Oke, ini. Ini tambah. Nanti harus ada nilai rata-rata ya. Rata-rata habis ini. Oh, salah ini tuh padahal bukan di sini nih. Validatornya. Artinya kalau misal ada yang ya maaf ya, kayak dia nggak datang, cuma pengen dimasukin, nilainya nggak ada padahal itu nggak boleh tuh. Ya, pastikan berbuat jujur lah. Ya, oke, ada yang mau tanyakan dulu boleh? Ada yang bertanyakan? Tuh, jadi daftar checklist tugas versi ini, terus ini juga ada nih. Berarti ini 4 ya. Nah, nilai proses dan proses mahasiswa. Ada pertanyaan dulu boleh? Bapak untuk tugas yang penulisan buku itu sama dikumpulkannya di pertemuan 16. Ya, semua. Jadi ini teh semuanya nanti di ini di dijilid ya, dijilid. Terus, nah ini di dalam penjilidannya itu nanti harus melampirkan eh, CV kalian sendiri. Kan ini tuh bakal bukan buat Bapak, buat kalian juga. Bapak tinggal paraf doang. Gitu. Hartos tuh. Halo? Jadi ini semua di print out. Semua di print out. Kemudian dijilid. Dijilid tebal. Sing rapi, sing bagus. Ya. Terus pastikan kamu menulisnya
apa bikin cover yang bagus ya. Terus ada nanti ya kata-kata gini, portofolio tugas mata kuliah metodologi penelitian. Tuh, Bapak. hartos tuh. Berarti si tabel ini juga ikut dijilid ya Pak di halaman-halaman awal. Betul, betul. Bukan ikut dijilid, ikut di, disimpan karena dia akan menjadi bukti validasi dari PJ. Kan PJ ke parap tah. Ayah itu bukuna itu jenisnan. Ini kan jenis tugas. Checklist umum ya ini ya. Checklist umum soalnya. Umum itu berarti keseluruhan. Kalau ini checklist buku, oke. Ini checklist buku Suarsimi. Oh, dua dulu sini. Salah berarti. Suarsimi dulu apa mana dulu sih? Coba dua. Hmm, buku checklist metodologi. Checklist metodologi. Tuh. Hasil pretest dan post-test. Tuh. Judulnya apa nanti menyesuaikan aja ya. Takut ini terlalu kecil. Geser aja lah. Sama kayak gitu aja. Kolom tuh. Tuh. Judulnya apa? Yang Bapak belum bisa ngedeteksi itu adalah aktivitas dan partisipasi. Paling begini nih. Ini berarti ditambahin lagi nih. Ada di sini. Nah, hmm. Oh, ini. Nah, beneran ya. Hmm. Hmm. Nah, ini pakai sih. Ada lagi nggak yang kelupaan belum di ini, belum disampaikan?
Jadi ada yang lupa nggak Bapak? Sepertinya udah. Udah semua. Udah. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau bicara? Boleh? Bapak mau nanya boleh? Boleh. Sok, sambil Bapak ngetik ini. Yang instrumen tuh kan lampiran ya Pak, itu tuh kosongan atau boleh kayak kan di situ tuh di tabelnya ada hasil observasinya di tabel yang ujungnya. Boleh disatuin ke situ atau emang misah? Yang mana? Yang mana? Yang instrumen Bapak yang tadi pendahuluan. Yang ini? Iya. Nah, Hah? itu kan ada hasil wawancaranya. Ya. Tapi ada instrumen sama lembar wawancara itu kosongan atau gimana? Soalnya kan di tabelnya itu di yang ujungnya tuh ada hasilnya, tabel untuk hasil. Oke. Kalau untuk instrumen dan lembar wawancara itu kosong. Kalau hasil wawancara berarti sudah ada isinya. Gitu. Jadi harus dibuat terpisah. Kenapa? Karena instrumen dan lembar wawancara itu rencana yang dibuat oleh si peneliti sebelum dia ke lapangan. Gitu. Kalau sudah ada hasilnya, berarti itu tinggal hasilnya saja. Gitu. Jadi kalau kamu sudah menuliskan di instrumen itu ada instrumennya, ada lembar wawancaranya, ada hasilnya, itu aja satu Pak. Nah, itu mah berarti baru hasil wawancaranya. Tapi prinsipnya selama memang ada nggak masalah. Ya, oke. Kartos tuh siapa barusan yang nanya? Ngerti? Oh ya, ngerti ya maksudnya ya. Silahkan. eh, jadi gini, kalau instrumen dan lembar wawancara, instrumen itu eh, apa daftar wawancaranya ya gitulah ya. Yang kosong belum ada jawabannya. Nah, kalau yang hasil wawancara mah berarti lembar dan ada hasil wawancaranya. Bapak, Hmm? Bapak Gimana? kalau misalnya ininya kuantitatif gimana? Oh, kalau kuantitatif berarti nggak maksudnya apanya? Kalau pendekatannya kan nggak ada instrumen apa wawancara sama studi dokumentasi. Kalau untuk studi pendahuluan wawancara tetap harus ada. Ada? Ada. Kan eh, jadi gini, ini tolong pahami betul ya. Kita menentukan mau apa mau kuantitatif atau kualitatif atau judulnya apa itu setelah kita melakukan studi pendahuluan. Jadi di studi pendahuluan itu untuk ujuk-ujuk orang nggak bagikan angket gitu enggak begitu ya. Bukan itu Pak instrumen penilaiannya soal tuh. Oh bukan. eh Emang kamu ketika kamu melakukan studi pendahuluan yang dilakukan apa kan? Ada izin izin observasi sama bikin instrumen penilaiannya. Oh, atau bukan begitu. Jadi begini, nih, yang namanya studi pendahuluan itu adalah, coba perhatikan baik-baik. Yang disebut dengan studi pendahuluan itu adalah tahapan si peneliti sebelum riset, sebelum melakukan riset. Jadi bahasa gampangnya penjajagan awal. Jadi kamu itu ke lapangan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Itu yang pertama kali. Belum ngabikin angket belum. Pada saat studi pendahuluan. Jadi intinya studi pendahuluan itu untuk memastikan pertama, apakah memang di lokasi penelitiannya ada nggak masalah yang bisa diteliti? Yang pertama. Yang kedua, apakah penelitian di lokasi tersebut tepat atau tidak untuk bisa ditindaklanjuti? Jadi kita belum berbicara membagikan angket, melakukan penelitian itu bukan. Studi pendahuluan itu adalah cara si peneliti menjajaki masalah di lokasi penelitian. Kalau ternyata masalahnya terjadi di lokasi itu ada, lalu nanya nanti kepada
kepala sekolah nih, Bapak izin saya mau melakukan riset di sini untuk skripsi saya, apakah diperkenankan? Nah, itu pun dilakukan setelah kamu mendapati hasil mengkaji studi pendahuluannya. Gitu, ya. Jadi di studi pendahuluan tidak langsung melakukan penilaian ataupun penghitungan angket-angket, enggak sesulit itu, enggak sesulit itu, ya. Oke, ada lagi? Bapak, kalau semisalnya di studi pendahuluan itu, Hmm. kayak Reza nih misalnya kan kemarin tuh ngambil di SMK, Bapak udah nyusun instrumen wawancara, sudah melaksanakan, kemudian ternyata nggak ketemu nih sama problem yang di rumusan masalahnya, justru menemukan temuan baru itu, apakah harus ganti lokasi lagi atau melanjutkan dengan temuan baru tersebut? Kalau seperti itu, tergantung si penelitinya. Kalau ternyata kamu mau mendalami temuan baru tersebut, berarti itu yang didalami. Kalau mau penelitiannya tetap di sana, gitu. Kalau ternyata, Pak, saya kayaknya nggak tepat di sini mah Pak, karena masalahnya nggak sesuai dengan saya. Saya mau cari di tempat lain gimana? Silahkan, itu mah tergantung penelitinya, gitu. Jadi nanti pada saat Anda akan memilih masalah dengan judulnya apapun, itu justru ditentukan setelah Anda melakukan studi pendahuluan. Makanya tadi, Pak, saya dengan rumusan ini saya cari ke lokasi, ternyata nggak ada, malah yang ada yang baru. Tuh, itu kan salah satu apa ya? Salah satu akibat dari kenapa kita melakukan studi pendahuluan. Bahwa ternyata ada masalah-masalah yang tidak kita prediksi sebelumnya, yang kemudian jadi ada ketika kita melakukan studi pendahuluan. Makanya disebutnya penjajakan. Dalam kasus Anda boleh pilih mau tetap di tempat itu dengan masalah yang baru, berarti nanti untuk bikin proposalnya juga dengan masalah yang baru itu. Atau yang kedua, Anda mencari tempat lain dengan menggunakan instrumen yang Anda sudah buat sendiri. Begitu, ya. Halo, ada lagi? Bapak izin nanya lagi, izin nanya juga Pak terkait tadi. Kan kemarin sama studi pendahuluannya tentang pembelajaran reflektif di satu sekolah di sini, tapi karena ternyata kebetulan sekolahnya dibagi 2 kloter siang dan pagi, jadinya lebih banyak yang flipping classroom dipakai gitu. Tapi karena pas studi pendahuluan fokusnya ke pembelajaran reflektif, ada sedikit hint ke arah flipping classroom. Nah, kemarin tuh pas di tabel anotasi, Nana tuh bikinnya flipping classroom. Nah, apakah harus studi pendahuluan lagi buat ngumpulin tugasnya atau pakai yang hasil awal gitu? Nanti Kalau pas menurut di Bapak mah sekarang bukan waktunya nanti kamu ke lapangan lagi. Apa yang kamu ada datanya itu yang dipakai. Tinggal berarti kamu ganti aja anotasinya sesuai dengan yang terbaru itu. Gitu. Oh, jadi nggak usah studi pendahuluan lagi? Ya, Pak. Nggak Ya apa-apa. kan kamu ke lapangan mau kapan lagi? Waktunya udah mepet. Sekarang kan ngerjain tugas juga kan pasti banyak dosen yang lain kan? Benar nggak? Ya saran ti Bapak mah gitu. Ya. Berarti dari Bapaknya nggak apa-apa gitu, pas studi pendahuluannya tidak sesuai sama proposalnya gitu. Nah, yang jadi repot adalah kalau proposalnya. Jadi gini, ini juga nih. Tolong teman-teman pahami ya. eh Membuat studi pendahuluan itu pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan yang logis, rasional, sistematis, supaya kamu menulis proposal itu dengan eh, terstruktur. Jangan sampai kejadian apa yang kamu lakukan dalam studi pendahuluan dan pada saat menulis proposal itu beda. Lamun bahasa heureuy nama kieu, ulah sampai kejadian bobogohan jeung saha, kawin jeung saha. Eta, ngerti itu maksudnya? Jadi proposal penelitian itu dibuat berdasarkan kajian studi pendahuluan. Makanya tadi Bapak bilang, mending diganti saja materinya yang kira-kira memang menyelaraskan dengan tujuan riset kamu. Bapak ulangi sekali lagi ya. Penulisan proposal
sangat ditentukan oleh salah satunya hasil kajian kamu terhadap masalah di lokasi penelitian secara terdahulu. Artinya di sini studi pendahuluan. Begitu. Gitu ya. Siapa tadi? Kalau saran Bapak mah menyesuaikan saja gimana bagusnya. Tapi antara laporan studi pendahuluan dengan apa penulisan proposal itu harus relate. Tidak boleh tidak. Harus relate. Oke. Ini pada di off kamera semua ya, pada di jalan atau gimana ini teman-teman tuh. Yuk, siapa lagi yang mau ditanya? Yang mau nanya? Saya Pak, Boleh. Siapa? Nalhan Pak. Mana nahan deh. Ini Pak sama bareng sama Nur Puan. Oke. Kumaha? Mau minta keringanan tugas Pak yang nulis Pak. Sebenarnya saya itu keberatan, aduh. Beratan kenapa? Ya karena kebanyakan gitu Pak dan buat ngerjain tugasnya apa kurang waktunya gitu gak ada waktunya karena banyak tugas juga kan dari Bapak terus dari dosen yang lainnya juga gitu. Ya nggak apa-apa, jangan dikerjain aja. Nanti tinggal nilainya aja berkurang, selesai. Oh, oke. Ya itu mah, hari tugas mah itu pilihan kamu ya. Itu tidak tidak apa, tidak menjadi sesuatu yang kayak gimana gitu. Kalau kamu bisa ngerjainnya cuma 10 dari 17 ya kan ada angkanya juga, ada nilainya. Oh, siap Pak. Berarti kan itu cirinya kamu nggak aware dengan waktu gitu. Kan teman-teman yang lain juga nggak ada masalah. Ya kalaupun persoalan banyak tugas ya kita kan semuanya juga bukan orang nganggur itu. Makanya karena kuliah lah semua itu dilakukan. Ya, Oh, baik Pak, siap, terima kasih. seadanya kamu bikin tugas segitu nilainya selesai urusannya. Ya, ya kalau kamu pengen maksimal ya nanti juga kan ada grade-nya. Kalau misalkan dapat angka 80 minimal total keseluruhan kan dapat A. Oke. Kalau kamu ternyata nilainya ada yang kurang-kurang paling dapat B. Kan itu aja kok nggak susah. Ya, benar nggak? Makanya dari awal kalau kamu ikut kuliah Bapak kan Bapak udah kasih tahu. Kamu boleh memantaskan diri mau dinilai berapa. Terserah. Dari awal kan udah kasih tahu. Tidak ada yang memaksa. Kamu mau dapat nilai A boleh, mau dapat nilai B boleh, mau menentukan nilai yang lain juga silahkan. Gitu. Itu aja. Ya. Tidak ada paksaan untuk apakah ini harus. Itu apa pilihan. Berarti kamu ketika dengan keberatan tadi memilih untuk dapat nilai selain yang maksimal. Itu aja. Ya. Ya Pak. Ya. Oke. Clear ya. Bapak ngasih tahu ya buat kalian. Makanya kenapa dideteksi dari awal. Oh, apa sebutnya kelengkapan dan lain-lain. Justru inilah sebabnya untuk jangan sampai terjadi ada yang memang maksimal tapi ternyata hasilnya nggak maksimal kan gitu. Ya. Sekali lagi Bapak menyampaikan ini pada kalian semua. Kalian boleh memilih nilai kalian sendiri untuk di mata kuliah ini. Bebas, tidak ada paksaan. Gitu. Oke. 86 siap Pak. Siap, balik. Oh, siap 86 Pak. Ya, yang lain. Kalau boleh ada yang menyebutkan lain. Nanti tinggal PJ aja nanti dicek bagian-bagian mana yang teman yang kurang. Termasuk untuk nilai post test pretest itu kan juga nilainya berdasarkan kehadiran pada saat diskusi. Tuh. Oke. Ada yang keberatan lagi boleh? Dok, atuh ngomong aja we. Jangan di Pak, belakang. mau nanya Pak, Boleh. Pak buat itu tugas kelengkapan semuanya itu emang harus banget tanggal 20 ada keringanan Pak buat tanggal pengumpulan Pak. Kalau kalian ada, ini kan UAS tanggal berapa sih? Coba Bapak mau nanya. Di ini mah tanggal
berapa sih? Tanggal ini Pak 18 Desemberan lah. Ke sana 18 sana. Minggu ke-16 itu tanggal 16 Desember. Itu jadwal UAS. Itu jadwal UAS. Jadi Bapak teh menyesuaikan dengan ketepatan waktu yang diberikan berdasarkan surat edaran. Gitu. Makanya gini, ada waktu 2 minggu nih dari mulai sekarang kamu untuk bisa menyusun proposal. 2 minggu ya, 2 minggu bukan sehari 2 hari kawan, Kade. 2 minggu. Sebetulnya kalau kamu mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya itu tidak ada masalah dan itu tugas UAS. Kalau untuk yang draft proposal itu adalah tugas UAS. Berarti di waktu itu adalah pengumpulan tugasnya. Jadi gini, UAS itu di print out itu sebagai bukti otentik kamu sendiri. Jadi semua tadi yang dalam list itu di print out, kamu jilid semua, itu sebagai bentuk hasil portofolio kuliah dengan Bapak. Nanti Bapak tugasnya apa? Memparap hasil draft kamu dengan sebelumnya ditelaah dulu oleh PJ atau yang membantunya. Setelah itu masuk ke Bapak sudah dalam bentuk rekapan angka berapa, nilai berapa. Jadi nanti penentuan nilainya berdasarkan hasil yang tadi disusun dalam bentuk itu. Nah, adapun untuk studi pendahuluan ataupun tugas-tugas lain kan itu juga nanti Bapak minta tolong ke PJ dikumpulkan dalam drive. Drive. Nah, drive itulah yang dikirim ke Bapak. Jadi Bapak mah pegang yang drive-nya gitu. Yang hasil print outan itu semuanya kembali ke kalian. Ya, kembali ke kalian. Adapun kalau ternyata waktu di rasa mepet itu mungkin karena nulisnya tidak tiap minggu. Sekarang banyak yang belum bolong-bolong. Itu kebiasaan tuh itu yang terjadi. Makanya Bapak dari pertemuan pertama sudah bilang, dari awal sudah bilang, ini mata kuliah metodologi penelitian itu butuh kerjasama. Tidak hanya 100% ngandelin dosennya yang menyampaikan materi, tapi di sini diperlukan ada kemandirian dalam mengerjakan tugas, dalam membaca buku, dalam menggunakan internet, website ataupun juga link-link di YouTube yang perlu dipelajari, itu selalu diingatkan di setiap pertemuan. Karena kita waktunya hanya sampai pertemuan ke-16. Makanya nanti Bapak masih melayani kalian dalam konteks kepentingan untuk mata kuliah ini, itu kontraknya adalah 16 kali pertemuan. Nanti kalau sudah 16 kali pertemuan, beres kan kuliahnya, nah berarti Bapak punya waktu 2 minggu untuk menelaah hasil-hasil tugas kalian sebelum nilainya nanti dikeluarkan. Nanti keluar nilainya, Bapak serahkan ke prodi nilainya. Hasilnya seperti apa dan lain-lain. Kalau ada yang kosong, ada yang nilainya tidak maksimal dan lain-lain, itu harus appointment dulu kalau mau janjian dengan Bapak. Tidak bisa lagi seperti hari ini, karena 16 kali pertemuan kamu itu bisa kontak-kontak Bapak. Contoh nih hari ini kuliah, besok Sabtu masih kontak-kontak bisa. Sampai dengan pertemuan ke-16 saja. Sampai maksimalnya sampai sebelum nilai keluar. Gitu. Jadi, kalaupun ada yang memerlukan kelonggaran waktu, pasti nanti nilainya kosong dulu. Itu aja. Dan itu akan bikin repot buat kalian sendiri. Bapak akan kasih tahu aja. Makanya sering Bapak mengatakan, ikuti saja apa yang sudah disampaikan di awal pertemuan. Karena itu menjadi dasar untuk selama kita 4 bulan kuliah. Ingat ya, 4 bulan loh. Bapak kan udah ngasih tugas tentang penulisan itu dari awal. Kamu boleh, kan Bapak bilang, kamu boleh nulisnya dicicil tiap hari, mau tiap minggu, tiap kali pertemuan, atau nanti di akhir kamu sekaliguskan. Mangga, itu pilihan. Sekarang sudah waktunya mepet. Tinggal 2 kali pertemuan lagi, ini pertemuan ke-14. Terus ada lagi yang minta ke kelonggaran waktu. Nanti molor lagi ke sana. Itu, ya. Kasihan lah. Pokoknya ikuti timelinenya. Mengerjakan tadi Bapak bilang, mengerjakan proposal kalian nih. Bapak kasih tahu nih ya. Kamu mengerjakan proposal yang sekarang. Itu sebetulnya datanya sudah ada. Datanya dari mana? Dari hasil studi pendahuluan kamu. Lalu artikel-artikel jurnalnya itu kamu tinggal ngambil lagi dari
yang kamu melakukan anotasi itu sebagai sumber. Sok. Terus bicara buku referensi, buku metodologi penelitian. Bapak sudah kirimkan 26 buku, ada linknya juga. Sok, naon deui. Semuanya sudah diberikan tuh bahan-bahannya. Dan kamu sudah cari bahan-bahan itu. Jadi sekarang itu sebetulnya tinggal nyusun saja. Kamu lihat skripsi orang-orang lain, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini polanya. Nanti saya buat juga begini. Ini bedanya, ini sumber saya, ini sumber dia. Ini temanya tentang ini dan seterusnya. Begitu. Sebenarnya ya, dari awal itu sudah dipola dan diarahkan itu supaya apa? Supaya apa yang kamu lakukan itu tersistematis. Sehingga sekarang itu tinggal apa ya? Merecycle kembali sebetulnya, menyusun dalam bentuk struktur format proposal itu. Oke? Oh, iya Pak, makasih Pak. Mungkin dari sayanya aja yang males jadi minta perpanjangan waktu padahal kan dari awal Bapak udah ngasih tahu. Makasih Pak. Ya, prinsipnya gini, jangan sampai kejadian seperti kali ini terulang lagi di mata kuliah lain. Bapak cuma mengingatkan aja, ya, kumah aja. Bisi kamu yang nyesel lah. Gitu. Waktu itu tidak pernah kompromi loh, ya. Waktu itu tidak pernah kompromi. Dia itu ibarat gini, jam dinding di tempat kamu tinggal, dia tidak akan berhenti walaupun kamu tidak memperhatikan dia. Dia terus jalan, peduli amat. Pokoknya waktu itu jalan terus waktu. Makanya kalau ada apa-apa, eh, waktu itu perlu diperhatikan sekali. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Ini waktunya Ya, ini Pak, ini Yuk. seperti agak curhat sedikit gitu, apa kayak kayak shock aja gitu ketika ketemu sama mata kuliah metodologi penelitian. Jadi agak shock pas ngelihat tugasnya sebanyak ini gitu. Jadi ke kitanya teh kayak bukannya malah ngerjain padahal banyak waktu, bukannya ngerjain tapi malah ngomel-ngomel gitu jadi ya begitu Pak. Sebelumnya Kalau mohon maaf gitu kalau sebenarnya gini tadi ya, udah sempat ini. kalau sebenarnya gini, kalau kamu ngerjain itu beres tuh. Kalau gini, prinsip awalnya itu sebanyak apapun tugas, kalau dikerjakan itu selesai. Tapi sedikit tugas kamu nggak kerjain, gak beres-beres. Sementara, nih Bapak kasih tahu ya, kenapa Medlit harus segini banyaknya tugasnya. Prinsipnya hanya satu, kamu skripsi nanti itu nggak bisa kompromi loh. Kamu nggak ngerjain, kamu nggak lulus kuliah, mau gimana? Mau ngomel-ngomel masalah waktu lagi? Jangan deh, jangan. Kasihan orang tuamu di rumah kalau skripsi kamu nggak kelar. Dan skripsi itu bukan persoalan mengerjakan atau tidak mengerjakan, tapi mentality. Itu. Karena mata kuliah ini tuh berkaitan erat dengan kemampuan kamu melakukan riset itu aja. Lamun risetnya males-males, ditunda dulu dah nulisnya nanti aja atau nanti aja dulu lah ngetiknya, nanti dulu aja ke lapangannya, nanti aja dulu buka-buka bukunya. Di nanti ya terus selesai waktu habis Pak. Tuh. Jadi Bapak sengaja sebetulnya menyampaikan hal-hal ini dari awal-awal sebetulnya sudah disampaikan. Karena jangan sampai kamu termasuk orang yang gagal kuliah hanya gara-gara tidak menyelesaikan skripsi. Itu. Dan sangat berdosa buat saya kalau sampai kamu sendiri skripsinya jadi tidak dikerjakan atau kamu menunda-nunda begitu. Memang tantangannya begitu, bukan kemana lagi. Tantangannya. Sehebat siapapun motivatornya ngasih motivasi buat kamu ya. Contoh ada Mario Teguh nih ngasih ceramah di depan kamu, tapi kamunya nggak bergerak, itu nggak mau berubah, kamunya sendiri nggak beres-beres. Makanya mesti dipaksa. Ya salah satu bentuk paksaannya adalah ketika ya seperti ini, kasih tugas, kasih tugas, kasih tugas. Kaget ya pasti, karena memang belum terbiasa. Tapi nanti ketika kamu akan skripsi, kamu akan lebih kaget lagi. Kalau ternyata,
ulah geningan kudu ngerjakeun ieu kudu ka dieu kudu. Apalagi kalau dapat pembimbingnya contohnya apa rada rada kesulitan kamu ketemunya ataupun komunikasinya juga sulit. Itu bikin down juga. Makanya berlatihlah dari sekarang ya. Berlatih dari sekarang. Ya, kalau Bapak sih hanya bisa membantu kalian dengan cara-cara begitu. Membangun kebiasaan, membangun mental. Kalau ada yang merasa berat dan lain-lain, ya memang itulah tantangannya. Buat kalau buat saya, Anda bertemu dengan siapapun itu pasti akan ada sesuatu yang kalian harus lakukan sebetulnya. Gitu. Oke. Bapak Ya, izin ini Pak masuk. mau ya? Mau nggak? Ini Mas saya mah mau minta doa aja dari Bapak. Apa? Semoga kita disehatkan selalu dan juga dilancarkan dalam segala urusannya Bapak. Amin. Ya, itu mah pasti ya, pasti. Kita berdoa semoga sehat. Ya, dan manfaatkan ketika sehat untuk hal-hal yang positif. Itu. Jangan sampai kayak gini. Sering nggak mendengar cerita terasa nikmatnya punya gigi teh pada saat sakit gigi ya? Nah, itu kan. Betul, Pak. Aduh, janganlah, jangan. Kita tuh modalnya bareng-bareng sama loh, 24 jam, ya. Modalnya seminggu 7 hari, modalnya sehari 24 jam. Kita dikasih modal yang sama. Yuk, kita mau gunain modal ini buat apa? Mau kita usahakan jadi lebih maksimal dapat untung gede? Boleh. Atau mau didiamin aja nggak jadi apa-apa? Boleh. Pilihannya ada di kita sebenarnya. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ya. Kenapa itu? Ada apa? Modal kita sama ya, 24 jam semua ya. Yuk, manfaatin modalnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Lebih baik kita banyak apa? Banyak melakukan hal-hal positif dulu deh. Ya. Pak izin masuk sekali lagi, Pak. Boleh, boleh. Ini saya sebenarnya mau apa? Mau minta maaf sedalam-dalamnya gitu. Mm-mm. Kalau mau jujur-jujuran mah, saya tuh yang paling banyak ngomel di di hadapan anak-anak gitu. Hmm. Ketika lagi ngumpul bareng gitu. Ya. Nah, kan takutnya itu kalau gak ada bahasa gitu lah kalau di Sundanya mah. Ya mau minta maaf gitu udah bisa jadi dosa dosa anu gede gitu Kang Abi, Pak. Ini ya, untuk hal itu jangankan dipinta, tidak dipinta pun sudah saya maafkan. Kenapa? Karena memang tidak mudah menjadi pengajar, menjadi dosen yang memiliki komitmen untuk membuat mahasiswanya bisa. Bapak mah ngasih tahu aja buat kalian. Saya di sini bukan mau cari panggung, cari nama, cari apa-apa enggak. Enggak ada niat sedikit itu begitu. Karena jadi dosen itu punya kewajiban selain mentransfer ilmu, tapi juga dosen itu harus bisa bikin mahasiswanya ada value dan karakter yang dibangun. Jadi kalau misalkan ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, biasa, biasa. Atau ada yang apa terpaksa mengerjakannya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu mah resiko jadi jadi dosen mah begitu. Dari dulu saya sudah berkomitmen kikian teh lain keur neangan nanaon, tapi mudah-mudahan kalau saya sudah punya cara-cara ini untuk mahasiswa, suatu saat Anda kan bakal jadi guru atau jadi dosen, ya. Kalau Anda jadi guru jadi dosen. Kalau Anda jadi guru, Anda kan pasti pengen siswa Anda itu lebih bagus, lebih hebat, lebih pintar, lebih nani. Itu harapan. Nah, kalau ternyata ada yang nggak mau, ada yang nggak bisa, ada yang nggak mau, ya Anda kan sudah berusaha. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Bahkan ya, nih sebelum ada yang nanya nih, bahkan lamun teh ama Bapak ayeuna melakukan seperti ini pun itu belum tentu berhasil. Jadi kikian tehnya ke mahasiswa ya tugas ini tugas itu belum tentu berhasil. Kebayang nggak kalau misalkan sama sekali nggak ada
effort yang harus dikerjakan. Itu ngeri banget. Itu ya, Fuad. Oke. Pak mau izin curhat Pak. Siapa nih? Pak Indra Maulana yang resign. Pak, Yuk, mana jujur orangnya? saya. Nggak kelihatan. Oh iya Pak. Pak jujur, Ya. Indra teh kan dapat dospem yang memang dosen pembimbing akademik gitu Pak. Dari awal sampai sekarang Belum. Indra chat gimana minta bimbingannya belum pernah Pak, belum pernah membimbing sekali gitu. Siapa Sampai nanti dari aja ya dosennya Japri ya namanya ya. oh iya. Sampai sekarang pun Pak kalau Indra ngechat pengen bimbingan gitu Pak belum pernah dibalas gitu. Oke. Makanya pas ketemu sama Bapak gitu ngerasa kebimbing gitu Pak walaupun tugasnya berat. Kadang Indra kan sebagai kosma gitu sering kalian nggak capek gitu nanya ke teman-teman tapi alhamdulillah Pak teman-temannya pada semangat gitu ngerjain terutama terkait medlit dan juga matkul-matkul yang lain gitu Pak. Oke. Nanti Pak kalau Indra ataupun teman-teman lulus Pak kan Indra ngerasa agak dibimbing sama dospem Indra gitu Pak. Izin memasukkan nama Bapak di skripsi saya Pak. Yuk bisa yuk. Enggak. Prinsipnya gini, kalau ke dosen pembimbing ya, pertama ya tiap orang tuh punya karakter masing-masing. Tuh. Ini kadang-kadang yang jadi masalah itu ya yang barusan disebutin itu. Kemudian yang kedua eh, mungkin inilah Indra perlu nggak konsultasi ke prodi, nanya ngobrol lah gitu ke prodi. Pak, itu saya udah semester 5 tapi nanti belum ada bimbingan. Karena Bapak pun mendapatkan kasus serupa di kelas lain, mahasiswa ngomong kayak gitu. Aduh, saya bilang gitu. Padahal kamu ketika mau menyusun proposal itu nanti ya harus konsultasi juga dengan pembimbing masalahnya. Kalau ternyata mahasiswanya sudah proaktif, lalu mahasiswanya sudah usaha gitu biar dosennya mau komunikasi lah maksudnya, tapi dosennya tidak respon sama sekali, mungkin sebaiknya kamu datang ke prodi, kemudian kamu jelaskan duduk persoalannya. Kalau bisa jangan sendiri, Indra jangan sendiri, coba sama teman-teman yang satu kelompokan, coba konsultasi langsung ke prodi. Pak, gimana ya? Kita kan lagi butuh bimbingan dosen pembimbing, tapi kok dosen pembimbingnya begini-begini. Mohon Pak dipertimbangkan apakah ini saya hubungi lagi Bapak yang menghubungi dosen tersebut atau saya minta penggantian nama dosen pembimbing. Itu hak mahasiswa loh. Boleh nggak diganti? Boleh. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Silahkan. Saya sangat senang kalau Anda setelah beres mata kuliah ini, pas nanti Anda mau nulis skripsi, mau nulis apa-apa, Anda mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, mau ngadain Zoom meeting untuk mata kuliah, untuk skripsi Anda, nanti lakukan aja. Sekelas ini boleh. Nanti waktunya saya yang atur, takut nanti bentrok. Ya, prinsipnya, yuk bareng-bareng supaya bisa. Ya, bareng-bareng supaya bisa. Itu prinsip yang harus ditekankan banget. Ya. Yuk, bismillah. Nah, oke. Mudah-mudahan kamu dapat rezeki beres S1 bisa S2, ya nggak? Ya, siapa tahu. Banget Pak. Ya, Ketemu Bapak lagi di pasca. ya boleh lah. Nanti dapat tugas lagi. Banyak orang yang nggak mau malah. Oke, kamu nanti kalau sudah beres jadi sarjana bakal tahu siapa orang yang peduli kepada kamu dan siapa yang tidak peduli kepada kamu. Nanti itu akan menjadi alat ukur tersendiri. Saya sering menemukan kasus di mana mahasiswa pada awal-awal proses kuliah, wah berat, susah. Ya memang begitu. Tapi setelah dia keluar, oh ini ya sebetulnya saya harapkan itu. Jadi kuliah tuh jangan sampai zonk nggak dapat apa-apa. Sayang banget. Sayang. Capek memang, ya tidak ada yang tidak capek. Semua juga butuh proses. Ya, yakinilah bahwa aktivitas kita itu selalu ada manfaat yang harus diambil. Artinya semua yang tadi dilakukan itu bukan untuk saya, bukan. Kalau saya sudah tidak perlu lagi. Ini buat Anda. Ya. Nanti Bapak kirim ke PJ aja deh, ya, contoh-contohnya, draft-draftnya dan lain-lainnya. Nanti kalau ada apa-apa, PJ tolong
konsultasi dengan Bapak ya. Oke. Oke, sudah jam 8.51. Silakan kamu kerjakan UAS-nya, yaitu membuat apa? Membuat draft proposal penelitian. Ada masalah, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh japri langsung atau di grup silakan. Ya. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang kamu nggak ngerti, yang kamu perlu diskusi, kamu sampaikan aja di grup atau japri ke Bapak. Kamu tulis nama siapa, kelas apa, pertanyaannya apa, nanti Bapak jawab. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sekian. PJ, terima kasih. Tunggu di Bapak nanti ya. Rekap-rekap dan lain-lainnya ya. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.